Ketika Yevgeny Prigozhin melancarkan pemberontakan Wagner pada Juni 2023 itu merupakan tantangan langsung paling serius terhadap otoritas Vladimir Putin dalam lebih dari 2 dekade pemerintahannya. Prigozhin mengatur pemberontakan bersenjata yang dramatis, memimpin pasukan Wagner dalam operasi berani yang menghasilkan penaklukan kota strategis Rusia, Rostov-na-Donu. Langkah berani ini membunyikan alarm di dalam pemerintahan Rusia dan menarik perhatian komunitas internasional. Namun, meskipun awalnya memiliki momentum, Prigozhin akhirnya memutuskan untuk tidak maju ke Moskow, membuat banyak orang berspekulasi tentang niatnya dan kemungkinan konsekuensi dari tindakannya. Hanya 2 bulan kemudian, kehidupan Prigozhin berakhir secara misterius dan tiba-tiba ketika pesawat pribadinya jatuh dalam keadaan yang tidak jelas saat terbang antara Moskow dan Sankt Petersburg. Insiden tersebut memicu spekulasi luas dan teori konspirasi mengenai penyebab sebenarnya dari kematiannya. Dalam video ini, kita akan membahas kisah Yevgeny Prigozhin, pria yang menantang Putin dan membayar harga tertinggi. Selamat datang di Wars of the World. Yevgeny Viktorovich Prigozhin lahir pada 1 Juni 1961 di Leningrad, yang sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg, Rusia. Dia dibesarkan sebagai anak tunggal oleh ibunya Violeta, seorang perawat rumah sakit, dan ayahnya Viktor, seorang insinyur pertambangan yang meninggal ketika Yevgeny baru berusia 9 tahun. Kakeknya, Yevgeny Ilyich Prigozhin, pernah bertugas sebagai kapten di Tentara Merah selama Perang Dunia II dan bertempur dalam pertempuran di Rzhev, di mana ia mendapatkan medali atas keberaniannya. Dipercaya bahwa baik ayah kandung maupun ayah tirinya berasal dari keturunan Yahudi. Paman buyutnya adalah ilmuwan Soviet, Yefim Ilyich Prigozhin, dan selama masa kecilnya, Yevgeny tinggal bersama Yefim selama beberapa tahun di kota Zhovti-Vody, Ukraina, di mana Yefim bekerja di tambang uranium terbuka. Ayah tiri Prigozhin, Samuil Fredmanovich Zarkoy, adalah seorang instruktur ski yang mengenalkannya pada olahraga ski lintas alam. Bercita-cita menjadi atlet ski profesional, Yevgeny lulus dari Sekolah Asrama Olahraga Leningrad nomor 62 pada tahun 1977. Namun ia kemudian meninggalkan karir olahraganya karena cedera dan bekerja sebagai pelatih kebugaran di sekolah olahraga anak-anak. Pada tahun 1979, Prigozhin yang berusia 18 tahun tertangkap mencuri dan dijatuhi hukuman penjara percobaan selama 2,5 tahun. Alih-alih menjalani hukuman di penjara, ia bekerja di pabrik kimia di Veliki Novgorod. Setahun kemudian, ia kembali ke Leningrad dan terlibat dengan sebuah geng serta ikut serta dalam beberapa aksi pembobolan. Akhirnya ia tertangkap ketika menyerang seorang wanita di jalan dalam upaya merampas anting-anting dan sepatu botnya. Pada tahun 1981, Prigozhin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dengan keamanan tinggi karena kejahatan seperti perampokan, pencurian, dan penipuan, termasuk menggunakan anak di bawah umur untuk membantu aktivitas kriminalnya. Saat di penjara, Prigozhin sering melanggar aturan dan ditempatkan di sel isolasi, namun akhirnya dipindahkan ke tahanan umum pada tahun 1985. Di sana, dia mulai banyak membaca dan mempelajari berbagai keterampilan, termasuk bekerja sebagai operator mesin bubut, supir traktor, dan pembuat lemari setelah menerima pelatihan kejuruan. Pada tahun 1988, karena berkelakuan baik, Mahkamah Agung Soviet mengurangi hukumannya menjadi 10 tahun, dengan catatan bahwa dia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia dipindahkan ke fasilitas keamanan menengah dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1990 setelah menghabiskan total 9 tahun dalam tahanan. Setelah dibebaskan dari penjara, Prigozhin mulai berjualan hotdog di pasar di Leningrad bersama keluarganya. Dia dengan cepat meraih kesuksesan, menghasilkan uang lebih cepat daripada yang bisa dihitung oleh ibunya. Dari tahun 1991 hingga 1997, dia terlibat dalam bisnis bahan makanan dan menjadi salah satu pemilik sekaligus manajer jaringan toko bernama Kontras, salah satu jaringan toko bahan makanan pertama di Saint Petersburg.
Sekitar waktu yang sama, dia mencoba peruntungan di industri perjudian dan menjadi CEO sebuah perusahaan yang membangun kasino pertama di Saint Petersburg. Kemungkinan besar pada masa inilah dia pertama kali bertemu dengan Vladimir Putin, yang saat itu terlibat dalam mengawasi operasi perjudian. Pada tahun 1995, Prigozhin memasuki industri restoran dan membujuk seorang rekannya untuk membuka restoran bersamanya. Restoran pertama mereka yang bernama Old Customs House dibuka di Saint Petersburg, dan kemudian mereka menciptakan restoran terapung yang trendy bernama New Island. Restoran ini dengan cepat menjadi populer di kalangan warga lokal yang mencari sesuatu yang unik. Namun, Prigozhin segera mendapat reputasi sebagai orang yang keras terhadap karyawannya, bahkan kadang-kadang menggunakan hukuman fisik jika kinerja mereka buruk. Pada tahun 2001, Prigozhin secara pribadi menyajikan makanan kepada Vladimir Putin dan Presiden Prancis Jacques Chirac di New Island. Dia juga menjamu Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tahun 2002 dan merayakan ulang tahun Putin di restoran tersebut pada tahun 2003. Selama bertahun-tahun, Prigozhin semakin dekat dengan Putin. Akhirnya, dia berpisah dengan rekan bisnisnya dan fokus pada usahanya sendiri. Salah satu usahanya, Concord Catering, mulai memenangkan banyak kontrak pemerintah untuk menyediakan makanan bagi sekolah-sekolah dan pegawai pemerintah. Pada tahun 2012, dia mendapatkan kontrak besar senilai sekitar 1,2 miliar dolar untuk memasok makanan ke militer Rusia. Pada tahun 2012, Prigozhin telah memindahkan keluarganya ke sebuah kawasan besar di Saint Petersburg yang memiliki fasilitas mewah, termasuk lapangan basket dan landasan helikopter. Dia memiliki jet pribadi dan kapal pesiar, serta terhubung dengan beberapa pesawat lain. Namun, dia menghadapi tuduhan praktik bisnis korup, dengan perkiraan yang menyebutkan bahwa dia mengumpulkan lebih dari 1 miliar rubel dari kekayaan ilegal. Salah satu insiden yang menonjol melibatkan sebuah perusahaan yang terkait dengannya, yang menyediakan makanan berkualitas buruk ke sekolah-sekolah di Moskow, sehingga menyebabkan wabah kesehatan pada tahun 2019. Pada bulan Desember 2018, sebuah perusahaan yang mengaku independen ditemukan memiliki informasi kontak yang sama dengan Concord Catering dan menerima pembayaran untuk acara-acara di Kremlin. Perusahaan ini juga menerima dana tambahan untuk jamuan lain pada bulan Desember 2019. Karena transaksi kontroversialnya, Prigozhin dinobatkan sebagai tokoh korupsi tahun 2022 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pada tahun 2014, selama perang di Donbas, muncul sebuah kekuatan militer swasta yang kemudian dikenal sebagai Grup Wagner. Meskipun hukum Rusia secara tegas melarang perusahaan militer swasta, para pejuang Wagner mulai muncul di berbagai zona konflik yang melibatkan kepentingan geopolitik Rusia. Jejak operasional mereka meluas tidak hanya di Ukraina, tetapi juga ke negara-negara seperti Suriah, Libya, Sudan, Republik Afrika Tengah, dan Mali, seringkali sejalan langsung dengan tujuan strategis Rusia. Laporan menunjukkan bahwa kelompok tersebut secara luas memanfaatkan infrastruktur militer Rusia, mengangkut personel dengan pesawat militer, dan mengordinasikan aktivitas secara erat dengan pejabat intelijen dan pertahanan Rusia. Seiring kelompok tersebut menjalankan operasinya, mereka membangun reputasi yang terkenal buruk. Organisasi hak asasi manusia dan pemerintah Barat melontarkan tuduhan terhadap para pejuang Wagner dengan menyebutkan kasus-kasus penyiksaan, eksekusi, dan kejahatan perang berat lainnya di sejumlah negara tempat mereka dikerahkan. Meskipun ada tuduhan serius ini, Wagner secara konsisten membantah melakukan kesalahan apapun, sementara Kremlin sering berusaha menjaga jarak dari kelompok tersebut dengan menyatakan bahwa Wagner adalah entitas yang independen. Meskipun bertahun-tahun muncul rumor tentang keterlibatannya, Yevgeny Prigozhin secara konsisten membantah adanya hubungan dengan Wagner. Namun, hal ini berubah pada tahun 2022 ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Dalam perkembangan yang signifikan, dia secara terbuka mengakui bahwa dialah yang mendirikan organisasi tersebut. Pada titik ini, Grup Wagner telah menjadi komponen yang semakin penting dalam strategi militer Rusia. Angkatan bersenjata Rusia menghadapi kemunduran signifikan di medan perang, terutama melawan perlawanan kuat dari Ukraina. Dan pasukan Wagner memainkan peran utama dalam beberapa pertempuran paling mematikan dalam konflik tersebut, khususnya selama pertempuran sengit di dalam dan sekitar kota Bakhmut. Selain itu, Prigozhin diberikan wewenang untuk merekrut narapidana dari penjara-penjara Rusia ke dalam Grup Wagner dengan imbalan kebebasan mereka.
Kesepakatan ini menyebabkan perkiraan peningkatan jumlah tentara bayaran Wagner dari beberapa ribu menjadi sekitar 50.000 pejuang pada Desember 2022, dengan mayoritas merupakan narapidana kriminal yang direkrut dari penjara. Selama periode ini, Prigozhin berubah dari seorang pengusaha yang sebelumnya penuh teka-teki menjadi sosok publik yang menonjol. Dia mulai muncul dengan perlengkapan tempur di dekat garis depan, memamerkan pasukannya dan operasi mereka. Meskipun pemerintah memberikan sumber daya yang semakin besar kepada kelompok Wagner, organisasi tersebut tidak memiliki otoritas hukum apapun. Yevgeny Prigozhin tidak memegang jabatan resmi apapun. Dia tidak diangkat maupun dipilih, yang berarti secara teknis dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Akibatnya, pasukan pribadinya beroperasi di luar batas hukum Rusia dan hierarki militer. Situasi ini menyebabkan ketidakpuasan di dalam Kementerian Pertahanan dan staf umum yang memicu konflik sengit antara pimpinan Wagner dan komando tinggi Rusia. Dengan menggunakan media sosial, Prigozhin mulai mengunggah pesan video penuh semangat yang mengkritik kekurangan militer Rusia. Dia mempertanyakan kompetensi para pemimpin militer, secara terbuka menuduh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan para jenderal tinggi Rusia melakukan korupsi dan ketidakmampuan, serta menuduh mereka mengabaikan para prajurit yang berjuang dan gugur dalam konflik tersebut. Umpatan-umpatannya mendapat sambutan dari banyak orang, tetapi juga menciptakan ketegangan berbahaya di dalam struktur kekuasaan Rusia, yang berpotensi mengganggu keseimbangan otoritas dan loyalitas di antara para pemimpin tertinggi negara itu. Tampaknya Prigozhin sedang memposisikan dirinya sebagai seorang penyampai kebenaran, siap untuk menyuarakan kenyataan pahit dan kritik. Ia mengkritik kepemimpinan Rusia dengan kata-kata yang sangat keras. Pada pertengahan Juni 2023, Kementerian Pertahanan semakin khawatir terhadap pengaruh Prigozhin. Mereka memerintahkan para pejuang Wagner untuk menandatangani kontrak sebelum 1 Juli agar kelompok tersebut dapat diintegrasikan sebagai unit bawahan yang akan mengurangi wewenang Prigozhin. Namun, Prigozhin menolak untuk mematuhi dan menuduh Menteri Pertahanan Shoigu tidak kompeten. Pada tanggal 23 Juni, gesekan tersebut mencapai titik puncaknya. Prigozhin menuduh bahwa militer reguler Rusia telah melakukan serangan rudal terhadap kamp Wagner yang menyebabkan banyak korban di antara pasukannya. Tanggapannya langsung dan provokatif. Ia menyatakan melalui kanal Telegram layanan persnya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh komando militer negara itu harus dihentikan. Dia secara efektif menyatakan pemberontakan bersenjata terhadap Kementerian Pertahanan, menyerukan para pendukungnya untuk bangkit sebagai balasan atas pembantaian yang diduga terjadi terhadap para pejuangnya. Pada hari yang sama, Prigozhin merilis sebuah video mengejutkan yang membongkar narasi resmi Kremlin tentang perang tersebut. Dia menegaskan bahwa invasi ke Ukraina dibangun di atas fondasi kebohongan yang hanya dirancang untuk menguntungkan pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan dan para oligarki kaya. Ia juga menuduh bahwa komando tinggi Rusia menutupi kenyataan mengerikan di garis depan, dengan mengklaim bahwa sebanyak 1.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran setiap harinya. Saat fajar menyingsing pada 24 Juni, tentara bayaran Wagner melintasi perbatasan dari Luhansk ke Oblast Rostov di Rusia, hampir tanpa menemui perlawanan dari pasukan setempat. Langkah ini mendorong Dinas Keamanan Federal untuk secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Prigozhin, menuduhnya mengatur pemberontakan bersenjata terhadap negara. Situasi dengan cepat memanas ketika unit Wagner mengambil alih kendali Rostov-na-Donu dan memulai aksi kilat menuju Moskow demi keadilan. Dalam kekacauan yang terjadi, pasukan Wagner terlibat bentrokan dengan Angkatan Udara Rusia, menembak jatuh pos komando udara Ilyushin Il-22M dan beberapa helikopter militer, yang mengakibatkan tewasnya sejumlah anggota militer Rusia. Vladimir Putin yang tampak terguncang akhirnya berbicara kepada rakyat Rusia, menyebut pemberontakan itu sebagai tikaman dari belakang dan pengkhianatan. Dia berjanji bahwa respons negara akan tegas, memperingatkan bahwa pemberontakan internal tersebut merupakan ancaman langsung terhadap kelangsungan Federasi Rusia. Prigozhin tetap menantang, secara terbuka menyatakan bahwa presiden sangat keliru. Dia membantah bahwa anak buahnya bukanlah pengkhianat, melainkan patriot yang telah berjuang untuk tanah air mereka dan menolak untuk menyerah kepada hierarki militer yang korup. Laporan menunjukkan bahwa pada sore hari tanggal 24 Juni, Prigozhin mencoba membuka jalur komunikasi langsung dengan Kremlin. Dia dilaporkan menghubungi administrasi kepresidenan, tetapi Putin menolak untuk menerima panggilannya, menandakan keretakan total dalam hubungan mereka yang dulunya dekat.
Ketegangan yang terjadi akhirnya mereda melalui negosiasi berisiko tinggi yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Nikolai Patrushev dan Anton Foino. Bertindak sebagai mediator atas permintaan Putin, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menengahi kesepakatan yang membuat tuduhan pidana dibatalkan dan Prigozhin setuju untuk menghentikan pergerakannya menuju Moskow sebagai imbalan atas jaminan perjalanan aman ke Belarus. Meskipun tuduhan tersebut dibatalkan, Prigozhin tetap berada dalam penyelidikan atas pengkhianatan dan pada dasarnya ia sudah seperti orang yang tinggal menunggu ajal. Pada tanggal 23 Agustus 2023, tepat 2 bulan setelah tantangan berani Prigozhin terhadap komando militer Rusia, sebuah pesawat pribadi yang membawa pemimpin tentara bayaran tersebut jatuh di utara Moskow. Peristiwa tragis ini dengan cepat menjadi salah satu insiden paling kontroversial dan mendapat sorotan di sejarah politik modern Rusia. Jet bisnis Embraer Legacy 600 sedang dalam perjalanan dari Moskow ke Saint Petersburg ketika jatuh di dekat desa Kuzynkino di wilayah Tver. Pejabat Rusia kemudian mengonfirmasi bahwa semua 10 orang di dalam pesawat tewas dalam bencana tersebut. Manifest yang disediakan oleh Badan Penerbangan Rusia mengidentifikasi para korban sebagai Yevgeny Prigozhin, Dmitry Utkin, pendiri bersama Wagner, serta beberapa komandan berpangkat tinggi dan anggota kru yang terkait dengan perusahaan militer swasta tersebut. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat tersebut jatuh dengan cepat dan tidak terkendali. Saksi mata melaporkan mendengar ledakan sebelum benturan, namun laporan awal dari pemerintah memberikan sedikit informasi mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Dalam hitungan jam, spekulasi intens dan teori konspirasi mulai bermunculan di komunitas internasional. Waktu kejadian tersebut yang terjadi tak lama setelah pemberontakan dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Badan Intelijen Barat dan beberapa pemerintah asing telah menyatakan bahwa bencana penerbangan tersebut mungkin merupakan tindakan yang disengaja, bukan kecelakaan. Kremlin dengan tegas membantah keterlibatan apapun, dan Vladimir Putin kemudian menyampaikan bela sungkawa secara terbuka, menggambarkan Prigozhin sebagai seorang pengusaha berbakat yang meskipun begitu telah membuat kesalahan serius sepanjang hidupnya. 2 bulan kemudian, Badan Penerbangan Rosaviatsia mengemukakan bahwa kecelakaan tersebut kemungkinan dipicu oleh ledakan granat tangan di dalam kabin. Para penyelidik juga mengklaim telah menemukan jejak alkohol dan narkotika selama penyelidikan mereka. Namun, para pengamat internasional sebagian besar tetap skeptis terhadap narasi resmi ini. Setelah tragedi tersebut, Kremlin mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan operasi Wagner yang tersisa. Banyak tentara bayaran diintegrasikan ke dalam Kementerian Pertahanan, sementara yang lain melanjutkan penugasan luar negeri mereka di bawah struktur kepemimpinan baru yang loyal kepada negara. Tampaknya misi telah tercapai. Pada akhir Desember 2023, Wall Street Journal menerbitkan sebuah laporan yang menuduh adanya pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Mengutip sumber dari intelijen Barat dan Rusia, artikel tersebut mengklaim bahwa Nikolai Patrushev yang digambarkan sebagai penasihat paling terpercaya Vladimir Putin secara pribadi mengatur jatuhnya pesawat Wagner. Menurut tuduhan tersebut, Patrushev merancang sebuah rencana untuk menyingkirkan Prigozhin. Operasi tersebut dilaporkan melibatkan penanaman alat peledak di bawah sayap jet bisnis saat pemeriksaan keselamatan terakhir sebelum lepas landas. Perdebatan yang terus berlangsung tentang apakah bencana tersebut disebabkan oleh kegagalan mekanis, sabotase internal, atau serangan yang disetujui negara terus memicu kontroversi global. Terlepas dari penyebab sebenarnya, penghilangan Prigozhin dan lingkaran dalamnya menandai akhir yang penuh kekerasan dari salah satu periode paling bergolak dan berbahaya dalam konflik Ukraina maupun negara Rusia modern. Membuktikan bahwa mencoba menantang Vladimir Putin tidak akan pernah berakhir dengan baik.